Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan uji korelasi persen, yang mana uji korelasi persen ini adalah untuk mengetahui bentuk hubungan antar variabel X dan variabel Y. Apakah bentuk hubungannya itu positif atau negatif. Nah, kita buka catatan dulu. Di sini dikatakan kalau uji korelasi itu bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan antara variabel X dan variabel Y yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau R. Nah, jadi kita tahu jenis hubungannya ini positif atau negatif. Oke, saya sudah menyiapkan data yang mana variabel X-nya itu adalah keterlibatan orang tua dan variabel Y-nya itu literasi anak usia dini dengan 60 responden. Kita salin. Setelah kita salin, kita buka saja SPSS-nya, lalu di data view kita copy paste. Nah, sudah copy paste, yang bagian nomor 1 ini kita cut. Oke, kita pergi ke variabel view, di mana yang bagian name itu kita ganti jadi, yang nomor 1-nya ganti jadi X, dan nomor 2-nya ganti jadi Y. Di bagian tipe kita pastikan kalau ini harus numerik dua-duanya. Ini juga numerik. Dan bagian desimal itu kita nolkan saja untuk mempermudah. Dan di bagian label kita berikan judul sesuai dengan judul variabel kita tadi, yaitu di sini keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua. Dan di bawahnya sesuai judul variabel Y-nya, literasi anak. Nah, sudah, ini skala, ini skala. Lalu kita pergi ke data view lagi. Di data view di bagian atas ini kita pergi ke analyze. Lalu karena kita mau uji korelasi, maka kita buka yang correlate bagian atas paling atas. Nah, ini variabelnya kita masukin dua-duanya ke dalam sini. Lalu karena kita korelasi persen, maka kita centang yang bagian persen dan oke. Sudah. Gimana caranya membaca data ini? Kita lihat di bagian seek tadi. Seek to tell. Ini 0,00. Kita buka catatan kita, di mana jika nilai signifikan, itu maksudnya signifikansi, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel berkorelasi. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka variabel tidak berkorelasi. Kita lihat di sini kita 0,00, artinya kita kurang dari 0,05, yang berarti variabel kita, variabel X dan variabel Y itu berkorelasi. Nah, untuk mengetahui bentuk dari korelasi kita itu kita lihat dulu derajat hubungannya. Derajat hubungannya di sini yang bagian persen korelasi itu kan ada 0,697. Begitu juga yang bawah. Kita lihat di sini 0,97 itu masuk antara mana-mana. Kita lihat bahwa di sini 0,697 itu masuk dari antara 0,61 sampai 0,80, yang berarti derajat hubungan antara variabel X dan variabel Y itu korelasinya kuat. Lalu kita tahu bentuknya, apakah itu positif dan negatif. Kita lihat dari depannya, apakah di sini di bagian depan ini ada minus atau tidak. Karena di sini tidak ada minus, maka artinya untuk korelasi kita ini positif. Kita disimpulkan dengan semakin kuat variabel X, maka semakin kuat juga variabel Y. Begitupun sebaliknya, semakin kuat variabel Y, maka semakin kuat juga variabel X. Untuk menyederhanakan bahasanya, semakin kuat keterlibatan orang tua, maka semakin kuat juga literasi anak. Begitu juga sebaliknya, semakin kuat literasi anak, maka semakin kuat juga keterlibatan orang tua. Bisa disimpulkan, variabel X terhadap variabel Y ini memiliki korelasi atau memiliki hubungan dengan korelasi yang kuat dan juga bentuk hubungan yang positif. Seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam uji kedua. Uji kedua ini adalah uji regresi. Nah, kita akan menguji regresi linear, yang mana kita harus menyiapkan dulu
SPSS, lalu kita siapkan datanya dari variabel X dan variabel Y, lalu kita siapkan not. Oke, di sini dikatakan uji regresi linear itu digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Oke, kita lanjut aja ke tutorialnya. Ini kita salin semua. Kita salin, copy paste. Oke. Pergi ke variabel view. Kita balik lagi ke data view, lalu ke analyze. Karena kita mau uji regresi, jadi kita pencet yang regresi lalu ke regresi linear. Nah, pada bagian ini kita pindahkan variabel X ke independen. Yang mana independen ini adalah variabel bebas. Lalu yang variabel Y atau literasi kita pindahkan aja atau kita tarik aja ke dependen, yang mana dependen itu adalah variabel terikat. Oke, kita okekan. Maka muncul seperti ini. Bagaimana cara membacanya? Kita lihat di sini. Oke, saya lupa memberikan kalau dalam melakukan uji regresi linear kita harus mempunyai dua syarat wajib, yang mana syarat pertama itu datanya harus valid dan reliable, dan yang kedua harus normal dan linear. Oke, harus wajib. Lalu kita lihat di sini dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana didasarkan pada nilai signifikansi, yang mana jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau di atas 0,05 maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi di atas lebih dari 0,05 maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, kita lihat di sini di dalam tabel ANOVA. Kita misalkan dulu di dalam tabel ANOVA ini ada sig, yang mana signifikansi. Kita buka catatan. Di sini signifikansinya adalah 0,00, yang mana itu kurang dari atau di bawah 0,05. Jadi kita simpulkan variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, untuk hasilnya kita bisa simpulkan seperti ini. Ini aku bold saja. Kita bisa narasikan seperti dari hasil tersebut kita dapat kalau nilai F hitung, ini F hitungnya 54,753 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00, yang mana di bawah 0,05, yang artinya ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, atau dengan bahasa yang sederhananya ada pengaruh antara keterlibatan orang tua dengan literasi anak. Nah, untuk mengukur seberapa kuat sih hubungan ini, kita bisa ke model summary. Di sini ada R dan ada R square. Artinya itu 0,697 dan R square-nya itu 0,486. Jadi kita bisa simpulkan. Ini aku buat lagi. Kita bisa menyimpulkan kalau dari tabel tersebut, dari tabel di atas atau dari tabel model summary di atas, kita bisa lihat bahwa nilai korelasi atau hubungan R yaitu 0,697. Dari hasil tersebut diperolehlah koefisien determinasinya atau R square sebesar 0,486, yang berarti variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y itu sebesar 48,6%. Dari mana dapatnya 48,6%? Itu dari 0,486 dikali 100 hasilnya 48,6%. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke uji yang ketiga, yang mana itu uji normalitas. Yang pertama kita siapkan adalah SPSS, lalu data, variabelnya, variabel X dan variabel Y-nya, dan catatan. Nah, di sini saya menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, yang mana kenapa menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov? Karena responden yang saya gunakan itu lebih dari 50 dan harus menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Oke, Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini kalau kita lihat pengertian dan kegunaannya itu bagian dari uji asumsi klasik, yang mana bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Nah, model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Oke, kita lanjut saja ke tutorialnya. Yang pertama kita salin datanya, salin, lalu kita pindahkan ke SPSS. Kita proses saja ya. Oke, seperti sebelum-sebelumnya, ini kita cut, baru kita ke variabel view. Kita balik ke catatan. Nih, di sini bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual. Jadi kita akan mencari nilai residualnya terlebih dahulu. Kita tutup lagi, kita pergi ke analyze, baru ke regresi, baru ke linear. Ini kita pindahkan saja variabel X-nya itu ke independen, yang mana itu variabel bebas, dan variabel Y-nya itu ke dependen, yaitu variabel terikat. Kita pergi ke save. Nah, karena kita untuk melihat nilai residual, kita centang yang bagian residual unstandardized. Lalu kita okekan. Kita continue, lalu kita okekan.
Nah, ini akan muncul, karena ini kita tidak perlukan sekarang, yang penting tercatat saja apa kita lihat. Nah, dia nanti muncul nilai-nilai seperti ini. Jadi bagian ini kita close saja, tidak simpan. Nah, untuk mencari datanya, apakah nilai residualnya ini normal atau tidak, kita pergi ke analyze, lalu bagian non parametric test. Di sini kita paling bawah. Lalu kita ambil yang one sample KS. KS ini adalah Kolmogorov-Smirnov. Nah, karena kita cuma mau lihat, mau mengambil nilai residualnya, jadi cuma nilai residualnya sajalah yang kita pindahkan. Lalu untuk bagian teks distribusi kita buat di sini normal. Lalu kita oke. Nah, udah muncul hasilnya, kita perbesar saja. Nah, kita bisa lihat di bagian signifikannya di sini 0,200. Lalu kita buka catatan. Untuk dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka nilai residualnya berdistribusi normal. Jika nilai residualnya di bawah 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Yang bisa diartikan bahwa nilai residual yang kita dapat itu kan 0,200, yang mana itu di atas 0,05. Dan di sini juga sudah tertulis tes distribusi is normal. Lalu bisa kita simpulkan bahwa dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov didapat bahwa nilai signifikannya itu lebih atau di atas dari 0,05, yang berarti bahwa nilai residualnya itu berdistribusi normal. Sudah, seperti itu saja. Kita lanjut ke uji keempat. Oke, sekarang kita masuk kepada uji keempat, yang mana uji keempat ini adalah uji homogenitas. Yang pertama kita lakukan adalah siapkan 3 item, S, lalu data, lalu catatan. Kita buka catatannya. Uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa 2 atau lebih kelompok data atau data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya t-test atau INNOVA. Nah, pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Nah, dasar pengambilan keputusannya itu tidak jauh beda. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka distribusi data homogen. Jika nilai signifikannya di bawah 0,05, maka distribusi data tidak homogen. Nah, uji homogen ini bisa dilakukan dengan uji Leven. Kita lihat Google. Untuk membaca uji Leven. Nilai Nah, ada uji Leven, Visser atau uji Bartlett. Kita menggunakan uji Leven. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita menyiapkan data. Yang mana di sini ada nilai dari literasi anak usia dini, ada kelompok kelas A dan ada kelas B. Untuk mempermudah kita akan memberikan kode-kode terhadap kelasnya. Kita buat di sini kelas A kodenya 1. Kita buat 10 karena di sini saya membuat 10 sampel ya di kelas A. Baru kelas B itu 2. Nah, 10 juga. Nah, kita buat lagi di sini tabel baru untuk kita salin nanti ke SPSS agar lebih mudah. Yang pertama ini literasi anak usia dini. Nah, ini kita salin aja semuanya, tapi satu-satu. Ini kita salin, kita copy, baru kita buat di sini. Baru yang ini juga lakukan hal sama. Nah, di bawahnya tapi jangan di sampingnya. Oke. Nah, untuk kelas, ini kelas kan. Nah, ini juga kita salin. Sama, kita salin. Kita salin ini juga di bawahnya. Oke, kalau udah begini kita tinggal pergi ke SPSS, tapi kita salin aja dulu ininya semua. Kita salin ini semua. Kita copy lalu kita pergi ke SPSS. Kita paste. Seperti biasa ini kita hapus. Nah, agar tampilannya menjadi lebih baik, kita pergi ke variable view. Ini kita ganti menjadi literasi. Dan ini kelas. Tipenya kita sesuaikan juga numerik, seperti biasanya numerik juga. Desimalnya 0. Nah, labelnya ini kan literasi. Ini sebagai contoh ya, ini disesuaikan dengan variabel yang Anda miliki. Literasi anak usia dini. Lalu untuk kelas, kita buat kelas juga. Nah, karena untuk mengelompokkan saja, karena ada 2 kelas, jadi kita pergi ke value. Nah, tadi kodenya untuk value 1 itu labelnya kelas A. Lalu kita add. Nah, untuk kode 2 maka labelnya kelas B. Kita add juga.
Dan oke. Ini kita ganti lagi. Nah, data view udah. Nah, ini kan menjadi lebih gampang gitu loh. Untuk caranya kita pergi ke analis, lalu ke compare means, lalu pergi ke one way Innova. Nah, ini kita pindahkan saja ke dependent list dan kelasnya itu ke faktor. Di bagian option kita centang yang homogeneity, continue, dan oke. Nah, ini adalah hasil yang kita dapatkan. Kita buka catatan. Di sini ada Leven statistik, lalu DF1, DF2, dan SIG. Karena kita membutuhkannya hanya SIG saja, maka kita akan membaca bagian SIG di bagian tabel Test of Homogeneity of Variance. Nah, di sini SIG-nya adalah 0,144, yang mana SIG-nya itu lebih dari 0,05. Jadi distribusi data homogen. Oke, kita masuk kepada uji kelima, uji terakhir, yaitu uji t-test. Yang pertama kita siapin SPSS, lalu datanya, lalu catatan, yang mana uji independent sample t-test. Kita menggunakan uji independent sample t-test, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, dua sampelnya itu adalah di sini kelas A dan kelas B. Jadi kita untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antara kelas A dan kelas B. Nah, syarat uji statistik parametriknya itu normal dan homogen, sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, untuk mempermudahnya, kita kelompokkan lagi seperti ini. Untuk nilainya kita gabungkan antara kelas A dan kelas B. Kelas A 10, kelas B 10. Dan juga kodenya kita urutkan 1, baru 2. Ini kita salin kan. Setelah kita salin, maka kita pindahkan ke sini. Sama seperti sebelumnya, kita pindahkan ke sini, dan bagian variabel view-nya, bagian name kita beri nama sesuai dengan judulnya, lalu tipenya numerik. Untuk desimalnya kita nolkan, dan di bagian value-nya ini juga kita buat seperti tadi, value kode 1 untuk kelas A dan value kode 2 untuk kelas B. Lanjut kepada caranya, kita pergi ke analis, lalu compare means, lalu karena kita independent sample test, kita buat independent sample test. Nah, tes variabelnya ini literasi anak, lalu kelasnya ini ke grup variabel ke kelas, baru kita ke define group. Nah, grup 1 kodenya 1, grup 2 kodenya 2. Oke, kita continue, lalu kita oke kan. Maka muncul hasil grup statistik. Nah, grup statistik ini maksudnya adalah deskripsi dari data-data kita, yang mana kelas B, N-nya ini jumlah respondennya ada 10, lalu untuk mean-nya ini, lalu ada standar deviasi dan ada standar error mean. Nah, untuk membaca hasil t-test kita hanya menggunakan tabel yang di sini. Kita buka catatan. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikan totalnya itu kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Jika nilai sig totalnya di atas 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A dan kelas B. Kita lihat di sini sig totalnya itu 0,057 dan 0,063, yang mana artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara literasi anak usia dini pada kelas A dan kelas B. Oke, di sini karena 0,057 itu sudah di atas atau lebih dari 0,05 nih, jadi tidak ada perbedaannya. Itulah maksud dari sampel t-testnya. Kalau di sini di bawah 0,05 atau di sini di bagian sig totalnya itu 0,00, maka bisa dikatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara literasi anak usia dini di kelas A maupun dan di kelas B. Tapi karena di sini di atas 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil literasi anak usia dini pada kelas A dan kelas B. Seperti itu. Semoga tutorial-tutorial yang sudah diberikan bermanfaat bagi kita semua yang melihat. Terima kasih. Saya Destina Hermala pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.